Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai ayat 22. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, menarik ketika kita berbicara tentang dampak. Tentunya kita perlu mempertanyakan kepada diri kita, siapa orang yang paling berpengaruh dan memberikan efek dampak yang kuat atas kehidupan yang kita jalani sekarang ini? Mungkin kita bisa berkata orang tua. Saya bisa sekarang bekerja, saya bisa menjalani kehidupan di dalam aktivitas sehari-hari, di lingkungan pekerjaan yang sehat dan lain sebagainya. Tentunya tidak lepas dari doa orang tua, dari support orang tua yang memberikan saya pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Tentunya di saat yang bersamaan ada orang yang ngomong bahwa saya hancur seperti sekarang ini gak lepas daripada peran orang tua yang hilang di dalam hidup saya, atau kehadiran saya di dalam lingkungan keluarga saya seperti neraka bagi mereka, seperti beban bagi mereka, dan lain sebagainya. Dan ada orang yang berkata, saya bisa membangun usaha sebesar ini karena ada sosok wanita, sosok pendamping yang selalu menemani saya dan mau terus mendampingi saya memulainya dari nol. Kita bisa berkata demikian. Tetapi apakah cuma hal itu yang kita ingat? Saudara-saudara, kita tentu tidak boleh lupa bahwa ada dua orang yang kehidupannya di dalam dunia itu sangat berdampak besar. Yang pertama, Adam. Dampaknya terasa sepanjang zaman. Dampak yang dia hasilkan itu sampai menjadi dosa turunan. Pada waktu dia melakukan dosa, pada waktu dia jahat kepada Allah, pada waktu dia melakukan pelanggaran terhadap Allah, dia menjadi orang berdosa. Dan ketika dia menjadi orang berdosa, dia melahirkan keturunan yang tercemar oleh dosa. Dan keturunan yang tercemar oleh dosa adalah keturunan yang tidak akan luput dari hukuman Allah. Dan hukuman ini bukan cuma hukuman di bumi, tetapi ini akan berbicara kepada kehidupan kekal setelah kematian. Kita tidak akan pernah luput daripada maut. Ini yang Adam wariskan kepada kita. Dosa warisan. Wow, ini sungguh sangat menakutkan. Tapi kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena ada pribadi kedua. Dia bernama Yesus Kristus. Dia memberikan hidupnya. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Dan dia memilih umat pilihannya masuk ke dalam persekutuan. Di dalam kematiannya, dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Dan atas kayu salib itu ketika dia berkata sudah selesai dan dia mati, dosa kita pun selesai semua di atas kayu salib. Baik dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang masa akan datang. Dia selesaikan semuanya. Dan dia adalah orang yang paling berdampak. Sampai pada satu waktu ketika dia bangkit dari kematian, dia mau pesankan kepada kita bahwa kematian dia itu bukan kematian yang palsu, bukan kematian yang sia-sia, bukan kematian superhero yang tanpa arti. Tetapi kematian dia itu adalah kematian yang menandakan kemenangan, dan kemenangan itu dikonfirmasikan lewat kebangkitannya. Dan kebangkitannya itu menjadi kebangkitan sulung yang akan diwariskan kepada kita. Dan kita adalah penerima warisan kebangkitan kehidupan itu. Karena pada satu waktu kita tidak akan mengalami maut. Kita memang akan mengalami kematian. Tapi kita akan dibangkitkan kembali dalam tubuh kemuliaan. Sama seperti Kristus. Saudara-saudara, ini sungguh berita anugerah. Lewat apa yang Kristus lakukan, dia menunjukkan kepada kita dampak dari kehidupannya adalah dampak kehidupan bagi dunia. Dampak dari kematiannya adalah dampak dari mematikan setiap kekangan dosa, kekangan maut, dan kekangan kuasa gelap atas hidup kita. Dan kita dimenangkan oleh karya Kristus. Tentunya kita harus bersyukur atas berita anugerah ini. Dan mari kita pikirkan, apa yang patut kita lakukan bagi Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita, yang dampaknya walaupun kita tidak dan belum
rasakan secara sempurna, tapi paling tidak kita sudah rasakan saat ini. Tentang penerimaan, kasih dan pengampunan. Kita memang sekarang tidak merasakan surga. Ya karena memang kita belum mati. Tapi bukankah pemeliharaan, kasih, cinta, pengampunan itu terus-menerus kita terima? Kesempatan terus-menerus kita terima? Lantas apa lagi yang membuat kita dapat berkata, Tuhan tidak peduli dengan kita? Ingat, besar sekali dampaknya atas hidup kita. Marilah kita bersyukur kepada Dia, pemberi hidup bagi kita. Dan mari kita sharing hidup kepada sesama dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan hidupmu. Apa yang Kau kerjakan berdampak bukan cuma bagi saya, tapi bagi kami semua dan bagi orang kepada sepanjang zaman. Tuhan pimpin, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan-Mu dan kehidupan yang mengagungkan nama Tuhan dan yang menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin.